Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan diri kita sebagai orang-orang pilihannya yang mampu melaksanakan bangun di pagi hari, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala di saat manusia mungkin sedang terlelap dengan tidurnya, sehingga ketika kita bangun, kita berzikir kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita pada langkah-langkah, amal-amal, perbuatan-perbuatan yang kita akan lakukan mulai detik ini sampai nanti kita menjelang tidur kembali. Kenapa bisa begitu? Karena kita mulai dengan kebaikan. Ketika kebaikan merupakan langkah awal, maka insya Allah langkah-langkah selanjutnya akan lebih baik lagi, sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang dikatakan Nabi kita di dalam hadisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita masih melanjutkan hadis tentang mukmin yang kuat, dan kita masuk pada potongan hadis yang berbunyi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ihris itu bisa dikatakan jaga, dari kata harosa, ya. Harosa. Bisa diterjemahkan juga sebagai semangat. Bisa juga diterjemahkan kalau dalam buku ini bersikap rakus. Intinya adalah Rasulullah menyuruh kepada kita ihris, ya, menyuruh kepada kita untuk bersemangat. Kalau saya lebih cenderung pada kalimat bersemangat, ya, untuk melakukan ala ma yanfa'uka, untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi di sini Rasul memberikan motivasi kepada diri kita. Ihris, semangat, semangati diri, ya, untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Lalu kemudian wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, dan janganlah lemah. Ini ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Rasulullah, dan masing-masing di antara poin-poin ini saling terkait dan berurutan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uka. Pada potongan hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah untuk
melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Dalam perkara apa saja, baik itu perkara berkaitan dengan dunia maupun perkara yang berkaitan dengan akhirat. Jadi jangan hanya berpikir bahwa yang bermanfaat bagi kita di akhirat saja, karena kita masih tinggal di dunia, dan ada perkara-perkara yang akan bermanfaat kepada kita di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini adalah kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahwa kalian pun punya hak yang berkaitan dengan urusan dunia, yang dengan urusan dunia ini memberikan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga akan berlanjut nanti di akhirat. Maka ini yang perlu kita pahami. Hal yang bermanfaat adalah hal yang bermanfaat, baik itu berhubungan dengan kehidupan dunia kita maupun berhubungan dengan akhirat kita. Karena kalau kita orientasi akhirat terus, lalu mengabaikan dunia, nggak boleh. Atau dunia terus mengabaikan akhirat, nggak boleh. Tetap target utamanya akhirat, tapi jangan lupa bahwa kita itu punya bagian, punya hak yang harus kita ambil kemaslahatannya di dunia ini. Dan itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Oleh karena itu jangan sampai kita melupakan itu. Ketika kita bekerja dengan urusan duniawi, misalkan Pak Cepi ngurus nyari jamaah, atau Pak Guru ngajar anak-anak, atau Pak Yadi ngurus motor orang, ini urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia kita. Ketika Pak Guru ngajar anak-anak, targetnya agar anak-anak itu cerdas, bisa menghadapi kehidupan di dunia ini dan kemudian punya target akhirat. Paling gampang ya misalkan Pak Yahdi motor, ngurusin motor, ini gak ada kaitan kalau dipikir-pikir dengan akhirat ya, tapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya ketika kita sedang mengerjakan urusan dunia, kerjakan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sehingga nanti akan ada natijah, akan ada hasil, yang hasil itu nanti kita niatkan untuk akhirat. Dikasih motor orang untuk memperbaiki, lakukan yang terbaik, jujur, amanah, maka kemudian Allah akan memberikan balasan. Maka pada ayat yang tadi saya bacakan, Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallah ilaik, maka berbuat baiklah. Allah menyuruh kepada kita berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dirimu. Nah, kerjakan urusan dunia, selesai urusan dunia, jangan lupa ada urusan akhirat. Tiba-tiba ada panggilan azan, ini udah masuk urusan akhirat ya, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu tinggalkan urusan dunia ya. Ini kan kadang-kadang enggak, tanggung sebentar lagi ya, ini masih banyak kerjaan dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Tinggalkan. Orang yang meninggalkan urusan dunia untuk mengurus urusan akhirat, maka akan diberikan kemudahan urusan dunianya. Ini yang perlu kita pahami. Tapi kalau kita mengurus dunia kita, mengabaikan akhirat kita, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Buktikan sendiri.
urus dunia. Dunia nggak dapat yang kita inginkan. Ya. Akhirat apalagi. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan panggilan hayya 'alas shalah, tinggalkan pekerjaan. Ya. Siap-siap kalau bisa malam sebelum azan. Kalau nggak bisa dengar azan langsung siap-siap. Makanya kan dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ilas shalah lis-salati ya li yaumil jumu'ah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah ya wadharul bai'. Ada kalimat wadharul bai' dan tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan. Fas'au ila dzikrillah, maka kemudian pergilah, bersegeralah kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai terabaikan dengan dunia. Walaupun dunia memang kita harus cari. Dunia ada manfaat bagi kita, ada kemaslahatan yang kita nikmati, yang kita rasakan. Tetapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk melaksanakan perintahnya, maka kerjakanlah. Dan apabila ketika kita mengerjakan urusan dunia, juga mengerjakan urusan akhirat, dan tiba-tiba ada pertentangan antara keduanya, jadi urusan dunia ada, urusan akhirat ada, tapi bertentangan, maka dikatakan oleh pengarang buku ini, carilah, kerjakanlah apa-apa yang bermanfaat bagimu di akhirat. Jadi tetap wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Ya, tapi kayaknya kemungkinan besar jarang terjadi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Jarang terjadi. Makanya pilih ya, ketika ada pertentangan antara dunia dengan akhirat, utamakan akhirat kita. Lalu kalimat selanjutnya, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah, lalu minta tolonglah kepada Allah. Kita kaitkan dengan kalimat yang pertama, bahwa kalau kita ingin mendapatkan manfaat, baik itu berhubungan dengan dunia kita maupun akhirat kita, maka cara yang benar adalah meminta kepada Allah. Karena ada dua kelompok, sama-sama nyari manfaat, sama-sama semangat mencari hal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, tapi kemudian disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang disimpangkan, dia hanya mikir akhirat, dunia dilupakan. Ada yang dunia dipikirkan, akhirat dilupakan. Maka agar hal-hal yang bermanfaat yang kita lakukan ini diberikan kemudahan oleh Allah sebagaimana yang Allah kehendaki, minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, karena yang memiliki kekuatan itu hanyalah Allah. Ya. Dengan cara apa minta tolong? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar dengan berdoa. Memang doa salah satu di antara bentuk permintaan kita kepada Allah, tapi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, yang utama itu adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita lakukan. Makanya kenapa kita selalu minta tolong kepada Allah dalam setiap sholat yang kita ucapkan dalam bacaan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, kepada kamu kami beribadah, dan kepadamu pula iyyaka nasta'in, meminta pertolongan. Jadi minta pertolongan itu hanya kepada Allah, bukan sama manusia. Manusia itu hanya jalur kedua yang Allah berikan sebagai wasilah Allah memberikan pertolongan.
Jadi kalau kita ada masalah, jangan lari ke manusia dulu. Ada masalah saya ini, kata Ucu misalkan, datang ke Ustadz Ihsan. Jangan dulu ke Ustadz Ihsan, datangi dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baru kemudian tawakal kepadanya. Ketika tawakal kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan wasilah. Kamu datang ke sini, komunikasi dengan ini. Nah, ini yang Allah perintahkan, wasta'in billah, minta tolong hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ingat bahwa ketika kita ingin minta tolong kepada Allah untuk kemaslahatan yang kita inginkan, maka dalam mengerjakan amal-amal yang memberikan kemaslahatan kepada diri kita, lakukan dengan kesungguh-sungguhan dan hindari hal-hal yang kira-kira membatalkan, merusak amal yang kita lakukan. Nah, ini yang Allah kehendaki. Ya. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya. Jangan sampai kemudian kita tidak minta tolong kepada Allah. Kemudian kalimat yang terakhir, wala ta'jas, dan janganlah lemah. Ada nih orang-orang yang rajin ke masjid, Masya Allah, rajin ke masjid. Datang ke masjid itu bermanfaat bagi dirinya. Di dunia diberikan manfaat dari yang dia lakukan dengan melangkahkan kakinya ke masjid. Karena ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, kan kita menggerakkan anggota tubuh kita. Itu menyehatkan. Ya. Ada kebermanfaatan. Lalu kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang hebatnya adalah Allah mengizinkan kepada setan, kepada iblis untuk menggoda manusia, agar Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya yang lulus dari godaan ini. Ya. Maka di antara manusia ada yang rajin ke masjid, tiba-tiba hilang. Nah, ini yang kalimat wala ta'jas, dan janganlah kita lemah. Berarti di sini apa? Minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak lemah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan, kebaikan, kebermanfaatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Jangan lemah. Maka kenapa kita tadi doa alhamdulillah sudah kita amalkan. Kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas. Ini bentuk daripada perintah yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul, wala ta'jas, jangan kamu lemah. Caranya bagaimana? Doa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita dikuatkan. Jangan sampai kemudian kita lemah. Nah, ini yang Allah kehendaki pada kalimat ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas, dan janganlah kamu lemah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah mungkin penjabaran dari kalimat yang Rasulullah katakan. Maka semangati diri kita, semangati diri kita untuk mencari hal-hal yang memberikan manfaat kepada diri kita. Dan tentu ketika bermanfaat bagi diri kita, jangan lupa juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau sudah kita memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, maka insya Allah akan memberikan kemanfaatan pada diri kita. Ya, misalkan contoh, di sini saudara kita besok akan melaksanakan acara syukuran pernikahan. Ya. Maka kita harus memberikan manfaat kepada saudara kita. Kalau nggak bisa dengan tenaga kita, minimal dengan doa kita. Semoga berhasil, semoga sukses, semoga berkah. Kita doakan. Ya. Maka insya Allah akan balik pada diri kita. Ingat, kebermanfaatan yang kita berikan pada manusia akan kembali kepada diri kita dengan iradah, dengan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, dalam riwayat kalau tidak salah Imam Muslim, nanti bisa cek ya. Dikatakan bahwa selama seorang hamba menolong hamba lainnya, maka niscaya Allah akan menolong hamba tersebut. Ini jelas sekali hadis ini. Ketika kita menolong Allah, hamba atau orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong diri kita. Innallaha fi aunil 'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi. Ya, senantiasa akan ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau kita ingin mendapatkan kebermanfaatan, jangan lupa kita minta tolong kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan jangan lemah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Mungkin ini saja yang saya disampaikan pada hari ini, insyaallah ya, semoga bermanfaat, semoga kita semangat ya, semoga kita tanda petik ya rakus. Orang tuh kalau rakus tuh wah, dilakukan apapun caranya, bagaimana dia akan melakukan agar mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Kan kalau rakus orangnya ngubur ya. Tapi memang kalau bahasa rakus kayak kurang tepat lah ya. Maka semangati diri kita untuk senantiasa mencari hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya ada kalimat potongan terakhir, wa'lam annama asobaka lam yakun ya, jadi tentang masalah apa-apa yang terjadi pada diri kita itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.